Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Ahad yang kedua kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di majelis yang mulia di Gedung Tahfidz Pondok Pesantren Ibnu Abbas Sragen. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya, taufiknya, pertolongannya sehingga kita bisa beribadah dengan istiqamah dan dengan mudawamah terus-menerus sehingga meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk materi kajian kita pagi hari ini, kita melanjutkan materi kita yaitu dengan kitab Islam Agama Sempurna, terjemah dari ceramah seorang ulama Madinah yang terkenal, Syekh Muhammad Al-Amin As-Shanqiti rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam dan memberikan 10 contoh masalah-masalah besar dalam bab ini. Yang telah kita lewati, yang pertama yaitu tentang contoh masalah besar yaitu tauhidullah, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang paling besar yang diterangkan agama Islam. Karena manusia hidup ada yang menciptakan, dan Allah Ta'ala menciptakan manusia tidak sia-sia, bahkan ada hikmah, ada tujuannya, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala di dalam peribadahan. Kemudian yang kedua adalah tentang nasihat, bagaimana menjadikan orang baik dalam kehidupan dunia ini dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihatnya, mengawasinya, menyaksikannya. Yang ketiga yaitu tentang perbedaan amal saleh dan amal yang tidak saleh. Mendekatkan diri kepada Allah taala dengan beribadah kepada Allah dengan melaksanakan amal-amal yang saleh, baik itu amal saleh yang hukumnya wajib atau yang hukumnya mustahab atau sunnah. Dan Islam telah memberikan kriteria tentang amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa amal itu dilandasi dengan keikhlasan, juga mengikuti tuntunan, dan didasarkan dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang keempat yang beliau jelaskan tentang kewajiban menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling tahu tentang maslahat manusia, yang paling tahu tentang perkara yang membawa kebaikan kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya
memberikan syariat-syariatnya, memberikan perintah untuk kebaikan, larangan dari keburukan, dan Allah wajibkan manusia untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Akan tapi kemudian sebagian manusia ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab ini pada halaman 32 yang telah kita bahas, bahwa orang-orang musyrik menyekutukan Allah taala dengan tokoh-tokoh mereka yang mensyariatkan syariat-syariat tanpa tuntunan. Seperti tokoh-tokoh orang-orang musyrik, mereka menganggap indah untuk membunuh anak-anak mereka, baik anak-anak perempuan, dengan sebab anggapan bahwa memiliki anak perempuan merupakan kehinaan, sebagai penanggapan orang-orang jahiliyah, sehingga kemudian dibunuh. Ataupun membunuh anak laki-laki karena takut rezekinya, karena takut memberi makan padanya. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dan masa lahir sudah membawa rezekinya. Demikian pula di antara sebagian manusia ada menyekutukan Allah Ta'ala dalam masalah hukum atau ketaatan dengan tokoh-tokoh agama, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 31, ya, yang beliau sebutkan di sini di dalam terjemah kitab ini halaman ke-33, ya, halaman 33. Dan ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 pada ayat yang ke-31, tentang firman Allah Ta'ala, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba. Mereka, yaitu ahli kitab Yahudi Nasara, menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb-Rabb selain Allah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ya, beliau orang Arab, berasal dari suku Bani Tayy', yang mana di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, Bani Tayy' waktu itu beragama Nasraniyah, beragama Nasrani. Kemudian Adi bin Hatim ini mendatangi Nabi SAW. Oleh Nabi SAW diajak masuk Islam, diterangkan oleh Nabi SAW tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nabi bertanya kepadanya dalam hadis yang lengkap dari Imam Tirmidzi, ya. Nabi SAW bertanya kepadanya, ya, apakah kamu wahai Adi bin Hatim mengetahui ada yang lebih besar dari Allah Ta'ala? Kata dia, tidak ada. Allah yang maha besar, Allahu Akbar, Allahu Kabir. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa kamu lari dari mengucapkan la ilaha illallah? Kalau kamu mengetahui Allah itu yang paling agung, paling besar, kenapa kamu lari dari mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa lari dari Islam? Ya, akhirnya Adi bin Hatim masuk Islam. Kemudian ketika itu Adi bin Hatim mendengar Nabi SAW membaca ayat yang kemudian beliau tanyakan di sini. Itu surat At-Taubah ayat 31. Yang mana lengkapnya Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mereka ahlu kitab
menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb-Rabb selain Allah, Tuhan-Tuhan selain Allah, dan mereka juga menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Ya, ayat ini perlu kita jelaskan ya, karena terjemah kurang begitu mewakili makna ayatnya. Di sini ada kalimat akhbar, yang mana akhbar ya itu jamak dari khabrun. Terjemahnya di sini orang-orang alimnya. Khabrun itu orang alim Yahudi. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab disebut khabr artinya orang alim Yahudi. Sehingga akhbar artinya ulama Yahudi, orang-orang alim Yahudi. Sehingga maknanya orang-orang Yahudi menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ilmu mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian ruhban yang di sini terjemahkan dengan rahib-rahib mereka. Ruhban itu jamak. Mufradnya, bentuk tunggalnya rahib. Nah, di sini disebut rahib. Rahib ini ya adalah ahli ibadah dari kalangan Nasrani. Jadi pendeta-pendeta mereka yang merupakan ahli-ahli ibadah mereka. Ya, kenapa Allah sebut pendeta Yahudi dengan khabrun, akhbar, ulama. Kemudian pendeta Nasara Allah sebut dengan ruhban, rahib, ya, ahli ibadah. Karena memang pendeta Yahudi mereka orang-orang alim terhadap agama mereka, tapi kemudian tidak mengamalkan agama mereka sehingga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian orang pendeta Nasara ya, hatta pendeta mereka kadang-kadang pendeta mereka itu jahil, tidak berilmu, bahkan banyak di antara mereka tidak tahu kitab suci mereka. Ya, sehingga Allah sebutkan dengan apa? Ruhban, rahib, artinya ahli ibadah. Mereka ahli ibadah tapi tidak di atas ilmu sehingga mereka menjadi sesat. Yang hal itu Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami di atas jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang yang dimurkai, siapa orang yang sesat, sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, yaitu dalam hadis Adi bin Hatim ini, hadisnya panjang. Hadisnya panjang ini. Nabi SAW mengatakan, al-maghdub alaihim humul yahud. Ya, orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Wa nasara humud dhullal. Sedangkan orang Nasara orang-orang yang sesat. Itu penafsiran, penjelasan Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi sekarang ada beberapa hari yang lalu saya lihat ada sebuah video seseorang terkenal sudah meninggal dunia ya, yang banyak orang Indonesia menganggap ulama. Dia mengingkari penafsiran ini. Ya, karena memang dia bukan ahli agama sesungguhnya, walaupun dia ahli bahasa Arab, bukan ahli agama. Tapi videonya tersebar di mana-mana ya. Banyak orang Indonesia menganggap ulama, na'udzubillah. Ya, dia mengingkari penafsiran Nabi seperti ini. Ya. Karena memang bukan ahli agama, bukan ahli hadis. Hanya ahli bahasa Arab enggak cukup. Dalam memahami Alkitab was Sunnah, agama ini enggak cukup hanya dengan bahasa Arab. Bukankah Abu Jahal ahli bahasa Arab? Iya betul. Abu Lahab ahli bahasa Arab. Orang-orang Quraisy ahli bahasa Arab. Tapi mereka mengingkari
Al-Quran. Bahkan orang-orang Khawarij ya di zaman Ali bin Abi Thalib ahli bahasa Arab, tapi mereka menyimpang dari Al-Quran karena meninggalkan sunnah, meninggalkan penjelasan sahabat terhadap Al-Quran. Mereka ahli bahasa Arab, maka nggak cukup untuk memahami Alkitab was Sunnah hanya dengan bahasa Arab, tapi juga harus bisa bahasa Arab kalau ingin memahami Alkitab was Sunnah. Tapi nggak cukup dengan itu, harus dengan kaidah-kaidah seperti dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam bab ini. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi menjadikan ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian orang-orang Nasara menjadikan pendeta-pendeta mereka yang ahli-ahli ibadah sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka juga menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Jika kelengkapan ayat surat At-Taubah ayat 31, Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida." Padahal mereka tidak diperintahkan, orang-orang ahlul kitab dan seluruh manusia tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Tuhan yang Esa. Berarti mereka telah beribadah kepada Tuhan selain Allah, kepada ulama mereka, kepada rahib-rahib mereka. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, tidak ada Tuhan yang benar selain Dia. Subhanahu amma yusrikun, Maha suci Allah Ta'ala dari kemusyrikan mereka. Ya, ayat ini jelas dan gamblang ya, memberikan berita bahwa orang-orang Yahudi, orang Nasara menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Apa yang disembah? Ulama mereka, ahli ibadah mereka, pendeta mereka. Disinilah kemudian sahabat Adi bin Hatim bertanya, karena beliau sebelumnya seorang Nasrani, dan beliau ketika jadi orang Nasara ya, bahkan sampai sekarang orang Nasara tidak berdoa kepada pendeta, tidak rukuk sujud kepada pendeta ya, berdoanya mereka kepada Nabi Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan Yesus ya. Tapi kenapa kok dalam ayat ini Allah memberitakan dalam Al-Quran orang-orang Yahudi menyembah ulama mereka, orang Nasara menyembah pendeta mereka? Sehingga beliau orang Arab, sahabat Adi bin Hatim orang Arab, paham bahasa Arab, tetapi belum paham mana ayat ini. Nah, kita sebutan tadi gak cukup yang bahasa Arab untuk memahami Alkitab dengan benar. Harus ya memahami kaidah-kaidah agama ini ya, yang diajarkan para ulama turun temurun dari para sahabat. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ya, kita sebutkan dalam terjemah ini, halaman 33. Nabi SAW menjawab bahwa makna menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb-Rabb selain Allah, Tuhan-Tuhan selain Allah, adalah para pengikut itu mengikuti mereka, ya, mentaati mereka di dalam mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dan di dalam menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan sesuatu, para ulama itu mengharamkannya, kemudian pengikut mengikuti ulamanya ya, yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dan mereka tahu. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu, para ulama menghalalkannya, kemudian pengikut mengikuti ulamanya. Ini kemusyrikan yang para ulama ahli akidah menyebut dengan istilah syirkut ta'ah. Syirkut ta'ah, syirik ketaatan. Dan ini syirik besar, mengeluarkan dari Islam, yaitu mengikuti ya seseorang di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan
atau mengharamkan apa yang Allah halalkan dalam keadaan dia tahu itu menyelisih. Dan dianggap yang benar itu pemimpin-pemimpinnya. Ini. Apa bukti bahwa orang-orang Nasara itu mentaati pendeta-pendeta sampai seperti itu? Ya. Contohnya adalah masalah Allah menghalalkan nikah, pernikahan. Bukan sekedar menghalalkan, bahkan itu syariat para nabi-nabi. Syariat para nabi-nabi. Tetapi para pendeta Nasara, ya, yaitu Roms Katolik, yang Katolik, ya, mereka membuat aturan yang menyelisih hal ini. Mereka beranggapan kalau orang ingin jadi suci di dunia tidak boleh menikah. Mereka adalah pastor, mereka tidak menikah, biarawati mereka enggak menikah. Ya. Sehingga orang beranggapan kalau ingin jadi orang suci tidak menikah, hanya untuk ibadah. Ini mengharamkan suatu yang halal. Contoh lagi adalah tentang daging babi. Dalam kitab suci mereka ada ayat yang mengharamkan daging babi. Kemudian pendeta menghalalkannya. Ya, kita lihat. Mereka pun menghalalkannya. Ini di antara contoh, ya. Contoh, ya, bagaimana mereka mengikuti para pendetanya, ya, yang menyelisih agama mereka sendiri. Ya. Ini. Kemudian para ulama juga menyebutkan satu kaidah penting yang perlu kita pahami sebagai kaum muslimin, ya, yaitu bahwa semua penyimpangan yang dilakukan orang zaman dahulu, orang Yahudi, orang Nasara, pasti diikuti sebagian kaum muslimin. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang beliau bersabda, "Latattabi'anna sunana man kana qablakum." Kamu, kata Nabi SAW, benar-benar akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kamu. Ya. Dari sini maka seluruh penyimpangan yang dilakukan oleh Ahlul Kitab akan diikuti sebagian kaum muslimin. Ya, tidak semua kaum muslimin. Ya. Karena kaum muslimin ada yang selalu di atas kebenaran, namanya At-Ta'ifah Al-Mansurah. Golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang disebut dengan al-ghuraba, orang-orang yang asing karena mereka di atas ketaatan, yang lain bermaksiat. Atau yang disebut dengan al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Mereka di atas kebenaran. Ini jadi kaidah penting bahwa penyimpangan-penyimpangan yang ada pada orang Yahudi, orang Nasara, Ahlul Kitab, nanti akan ada sebagian kaum muslimin yang mengikuti. Berkata sebagian ulama zaman dahulu mengatakan, ya, memperingatkan, ya, tentang menyerupai orang Yahudi, orang Nasara dalam penyimpangan mereka, di dalam penyimpangan mereka. Dan kita bisa melihat bagaimana sebagian kaum muslimin zaman sekarang yang menjadikan tokoh-tokoh agama mereka seperti Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menyelisih ayat, menyelisih hadis, tetap diikuti. Itu realita yang ada. Ya, tergantunglah dalam beragama. Kalau kita ingin selamat, masalah-masalah agama itu harus dengan dalil. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada keterangan para ulama yang mu'tabar. Ya. Karena kalau beragama tanpa dalil, akhirnya akan disesatkan tanpa disadari. Mengagungkan ulama keliwat batas, harus mentaati mereka secara mutlak, ya, kemudian terjadi penyimpangan. Ya. Sebagaimana banyak kita lihat realita seperti itu. Tetapi kalau setiap masalah prinsip beragama dengan dalil, amalan dengan dalil, ya, perkataan dengan dalil, ya,
Itu sebagai benteng dari kesesatan. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, ini adalah perkara yang tidak ada perselisihan. Maksudnya tentang kewajiban manusia untuk mengikuti syariat Allah Ta'ala, untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ya, tidak ada perselisihan, itu kewajiban. Karena seorang muslim itu orang yang tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun dalam realita mungkin sebagian kaum muslimin ada yang belum mampu dalam berbagai hal. Tidak ada masalah, belum mampu. Ya, karena kewajiban itu sesuai dengan kemampuan. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Ya, masalah belum mampu enggak ada masalah, tapi keyakinan dalam hati harus meyakinkan wajib untuk mengikuti syariat Allah. Wajib berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, itu dalam keyakinan. Adapun dalam amal, ya, dalam praktek ada hal yang kita nggak mampu. Dan Allah Maha tahu. Dan Allah tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian beliau Syekh Muhammad Al-Amin Singkiti rahimahullah ta'ala yang membawakan ayat dalam surat An-Nisa ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina yazzumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Alam tara, apakah kamu wahai Nabi tidak melihat, tidak memperhatikan ilal ladzina yazzumun, orang-orang yang mengaku annahum amanu, bahwa mereka telah beriman bima unzila ilaik, kepada apa yang diturunkan kepadamu, kitab suci Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan lainnya yang Allah turunkan kepada para Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mengaku beriman kepada kitab suci Allah, baik Al-Quran dan sebelumnya, tetapi yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka hendak berhakim kepada taghut. Ya, tahakum, ya, itu mencari keputusan. Mereka punya permasalahan, punya persisian, kemudian mereka menginginkan keputusan itu kepada taghut, yaitu hukum yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal seharusnya dikembalikan kepada hukum Allah, Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat sebelum ini, surat An-Nisa ayat 59, yang mana Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kamu berselisih tentang apa saja, kembalikanlah kepada Allah dan kepada Ar-Rasul. Kepada Allah, yaitu kepada Al-Quranul Karim, kepada Rasul, kepada hadis Nabi SAW. Kalau orang tidak tahu, lewat para ahlinya, ulama, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama jika kamu tidak berilmu. Mereka mengaku beriman kepada kitab suci, tapi ketika ada masalah, ingin mencari keputusan kepada taghut, hukum yang menyelisih kitab suci. Berarti iman mereka hanya pengakuan. Sehingga Allah mengatakan wa qad umiru wa yakfuru bih. Padahal mereka telah diperintahkan mengingkari taghut itu. Ya, taghut di sini yaitu hukum yang
menyelisih Alkitab wa Sunnah. Ya, karena tauhid itu memiliki banyak makna. Tauhid arti asalnya dari kata tughyan, yang artinya melewati batas. Dan tauhid ini ya makna yang lengkap, artinya kullu ma'ubida min dunillah, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hukum yang bertentangan dengan hukum Allah taala, kemudian orang mengikutinya dengan ketaatan, ketundukan. Wa yuridu syaitan wa yudhillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Ya, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang menginginkan berhukum dengan hukum yang menyelisih Alkitab wa Sunnah. Ya, dengan beberapa sifat. Pertama, mereka mengaku beriman. Berarti imannya enggak benar. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa itu adalah kehendak syaitan untuk menyesatkan mereka. Berarti kalau ingin tidak sesat, ikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Ikuti apa yang Allah turunkan, ikuti Alkitab wa Sunnah. Yang ketiga, Allah memberikan sifat kesesatan itu dengan dhalalan ba'ida, kesesatan yang jauh. Bukan sekedar kesesatan biasa, ini kesesatan yang jauh. Karena Allah memberikan petunjuk tapi tidak mau mengikuti. Kemudian beliau penulis membawakan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-44 ya. Yang Allah Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang yang kafir. Ayat ini sering dimaknai dengan salah oleh orang-orang Khawarij zaman dulu maupun zaman sekarang. Itu dipahami dengan umum bahwa orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dengan syariat Allah, Alkitab wa Sunnah, mereka orang-orang kafir, keluar dari Islam, dipahami secara umum. Padahal tidak ada ulama ahli tafsir yang memahami umum demikian. Tetapi mereka memberikan perincian-perincian. Ya. Bahwa ada 3 kalimat atau 3 ayat yang mirip dengan kalimat ini, yang semua harus didudukkan pada tempatnya. Yang pertama yang dinukil di sini oleh Syekh Muhammad Amin As-Sankiti rahimahullahu taala, surat Al-Maidah ayat 44, yang mana Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah," barang siapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, fa ulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Yang kedua, akhir surat Al-Maidah ayat 45. Itu ayat setelah ini. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka orang-orang zalim. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 47. Pada akhir ayat itu Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun." Barang siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, mereka orang-orang fasik. Ini ada 3 ayat yang mirip tentang ancaman terhadap orang-orang yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan. Allah sifati dengan orang-orang kafir pada ayat 44. Kemudian Allah sifati dengan orang zalim pada ayat 45. Allah sifati dengan orang fasik pada ayat 47. Apakah maknanya itu sama atau beda? Dijelaskan para ulama dalam bab ini.
Ya. Bahwa kekafiran, kezaliman, kemudian kefasikan di situ sebagian ulama mengatakan maksudnya kekafiran yang kecil, kezaliman yang kecil, kefasikan yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Itu pendapat sebagian ulama ahli tafsir. Kemudian ahli tafsir yang lain memberikan perincian bahwa kekafiran itu bisa besar atau kecil tergantung keyakinannya. Kezaliman bisa besar atau kecil tergantung keyakinannya. Kefasikan bisa besar kecil tergantung keyakinannya. Kalau besar itu mengeluarkan dari Islam, kalau kecil tidak. Tergantung keyakinannya. Ya. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau merinci orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dengan 4 keadaan. Pertama, orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dan menganggap hukum selain Allah Ta'ala itu lebih baik dari hukum Allah. Ini kekafiran. Ya. Yang kedua, berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala dan menganggap hukum selain Allah yang bertentangan hukum Allah Ta'ala itu sama-sama baiknya dengan hukum Allah. Jadi tidak menganggap lebih baik, tapi sama-sama baiknya. Ini juga kekafiran. Kenapa? Karena membolehkan hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dan menganggap itu boleh, walaupun lebih baik selain Allah, tapi juga boleh. Padahal Allah Ta'ala melarang berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Ta'ala, yang bertentangan hukum Allah Ta'ala dilarang. Itu juga kekafiran. Yang keempat, berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala dan meyakini ini kesalahan, ini dosa, ini maksiat. Hukum Allah lebih baik, ini kemaksiatan. Ini kufrun duna kufrin. Ini yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kalau kita lihat semua ayat yang di atas, ya, baik 44, 45, 46, 47, semuanya berkaitan dengan ahlul kitab. Semua berkaitan dengan ahlul kitab. Ya. Seperti pada ayat 44. Ya. Yang mana hal itu berkaitan dengan orang-orang, ayat itu berkaitan dengan orang Yahudi. Bisa dilihat di dalam awal ayat 44, Allah mengatakan inna anzalna taurata fiha huda wa nur. Sesungguhnya kami turunkan kitab Taurat yang padanya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan ayat seterusnya itu kaitan dengan orang Yahudi. Ya. Ayat 45 juga demikian, itu masih berkaitan dengan orang Yahudi yang menyelisih Taurat mereka. Ya. Kemudian ayat 47 itu berkaitan dengan orang Nasara, ya, karena di awal 47 Allah mengatakan falyahkum ahlul injil bima anzalallahu fi. Maka hendaklah orang-orang yang mengikuti kitab Injil berhukum dengan apa yang Allah turunkan padanya. Di zaman itu, sebelum turunnya Al-Quran. Di zaman sebelum turunnya kitab Injil, ketika turun kitab Taurat, orang harus ikut kitab Taurat di kalangan Bani Israel. Ketika Allah turunkan kitab Injil, maka orang-orang Bani Israel harus mengikuti kitab Injil. Setelah turunnya Al-Quran, orang-orang harus mengikuti Al-Quran. Ya. Berikutlah ayat ini ada perincian, ya, seperti kita sebutkan tadi, ada kufrun duna kufrin, ya, atau ini maksudnya kekafiran kecil, sebagai disebutkan oleh para ulama ahli tafsir di dalam babnya. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekh di sini, Surat Al-An'am ayat 114. Allah berfirman, afa ghairallahi abdaghi hakama. Maka apakah aku mencari hakim selain daripada Allah? Ya, pantaslah aku. Apakah pantas aku, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para pengikut beliau, mencari hakim selain Allah Ta'ala?
Kalau ada masalah-masalah, mencari hakim selain Allah Ta'ala. Wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Padahal dialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu dengan terperinci. Allah sudah menurunkan Al-Quran yang lengkap, yang sempurna, yang rinci, yang jelas, yang gamblang. Kenapa cari selain Al-Quran? Apakah pantas demikian? Walladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Rabbmu dengan sebenarnya. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ahlul kitab, tokoh-tokoh mereka banyak yang tahu Al-Quran itu benar. Bahkan dibuktikan dengan manuskrip yang paling kuno sampai sekarang. Manuskrip Al-Quran, tulisan tangan Al-Quran, bukan cetakan. Ada yang ditulis di zaman Nabi SAW sampai sekarang. Sama, tidak ada bedanya. Dan diakui oleh orang-orang kafir, diakui oleh non-muslim. Karena memang bahkan mereka yang menyimpan. Ya. Ayat ini jelas, ya, kewajiban manusia secara umum, apalagi kaum muslimin, untuk mengikuti hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, tentu sesuai kemampuan. Kalau tidak mampu, maka gugur suatu kewajiban. Allah juga berfirman tentang kitab sucinya dalam surat Al-An'am ayat berikutnya 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat, dan telah sempurna kalimat rabbika, kalimat Rabbmu Al-Qur'anul Karim, sidqan wa adla, sebagai kalimat yang benar dan adil. La mubaddila li kalimati, tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Wa huwas samiul alim, dan dialah yang maha mengatur lagi maha mengetahui. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, sidqa wa adla, yang benar dan yang adil. Yang benar yaitu di dalam berita-berita, dan yang adil yaitu dalam hukum-hukum. Di Al-Quranul Karim sebagian ayatnya berupa berita, dan berita kitab suci Al-Quran berita yang sidq, berita yang benar. Apa berita yang benar? Yaitu yang sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Berita itu ada dua kemungkinan, benar atau salah. Benar atau salah. Dan Allah menetapkan berita dalam Al-Quran benar, sidq, benar. Ya. Sehingga ini tantangan bagi orang yang meragukan Al-Quran. Silahkan coba cari ayat yang benar beritanya. Berapa banyak orang memusuhi agama Islam jadul sampai sekarang, belasan abad. Mereka berusaha merusak agama ini. Ya. Tapi ternyata mereka tidak mampu membuktikan bahwa Al-Quran ada kesalahan dalam beritanya. Padahal berita yang dibawa Al-Quran berita yang sangat besar, sangat luas. Berita tentang Allah, berita tentang makhluk, berita tentang manusia, berita tentang tumbuhan, tentang hewan, tentang laut, tentang bumi, tentang langit, ya, tentang matahari, tentang bulan, tentang planet-planet, tentang kejadian susu. Ya. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl umpamanya, ya, tentang hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, tentang proses menjadi manusia dan lain sebagainya, yang di zaman Nabi tidak mungkin diketahui secara detail. Tapi zaman sekarang orang bisa tahu dengan teknologi yang ada, dengan alat-alat yang ada. Dan tidak ada yang menyelisih ilmu pengetahuan manusia yang diketahui. La mubaddila li kalimati, tidak ada yang
bisa merubah-rubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang menjaganya. Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang menjaganya. Ya. Ada seseorang mu'alaf ya, dari Australia bercerita. Ketika dia sholat jamaah, kemudian imamnya salah baca Al-Qur'an. Kemudian ada makmum yang membenarkannya. Ya. Mu'alaf ini membuat kesimpulan yang luar biasa. Kejadian itu menunjukkan bahwa Al-Quran terjaga. Sehingga ketika ada imam salat baca salah, ada yang membenarkan. Ketika ada orang yang salah menulis Al-Quran atau mencetak Al-Quran, ada yang membenarkan. Itu salah satu bukti terjaganya Al-Quran. Ya. Itu ya kesimpulan yang sangat ajaib, sangat cerdas dari seseorang. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 50, "Afa hukmal jahiliyati yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Jadi hukum yang menyelisih Alkitab wa Sunnah itu hukum jahiliyah. Jahiliyah nisbat kepada jahal. Jahal artinya ketiadaan ilmu, kebodohan. Karena menyelisih ilmu yang Allah turunkan. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Bagi orang yang yakin, bagi orang yang berakal, bagi orang yang cerdas, ya tentu hukum Allah itu hukum yang terbaik. Karena Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ya. Ada seorang ustadz yang bercerita ya, di satu pertemuan ya, ada orang yang mencela syariat Islam. Ya, beliau mengatakan, "Kamu dengan Tuhan pintar mana?" Mau nggak mau kan harus jawab, Allah lebih tahu. Nggak mungkin manusia mengatakan saya lebih pandai dari Tuhan, nggak mungkin. Dikitukan oleh beliau nih, seorang ustadz yang bercerita waktu ada rapat besar. Ada orang yang mencela syariat Allah Ta'ala, mencela agama Islam. Dibegitukan oleh beliau, "Kamu dengan Tuhan pintar mana?" Dan dia diam, nggak bisa bicara. Kalau Allah itu maha tahu, Allah membuat syariat, itulah yang terbaik. Bukan hanya Allah maha berilmu, Allah maha berilmu, Allah maha bijaksana, Allah maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Kenapa diingkari, kenapa ditolak? Kecuali karena hawa nafsu, kebodohan ya, yang dihembuskan oleh syaitan ya. Demikian alhamdulillah kita baca sampai pada masalah yang keempat ya, tentang contoh-contoh kesempurnaan agama Islam yang dibawakan oleh Syekh, yang mudah-mudahan menambah ilmu, menambah iman, menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah selalu menjaga kita semua dari segala keburukan, menetapkan di atas jalan kebaikan. Ya, masih ada sedikit waktu ya, sekitar 7 menit sebelum kita akhiri. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, ya kita akhiri. Ya insya Allah kita bisa sambung waktu yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.